Hai semua, jumpa lagi di YRV Project. Hari ini YRV kembali hadir. Kita akan berbicara, kita akan membahas tentang program-program yang berkaitan dengan guru penggerak. Nah, pada sesi ini kita akan bahas tentang peran komunitas praktisi sebagai strategi pengembangan profesional guru. Apa itu komunitas praktisi? Komunitas praktisi itu pada dasarnya adalah strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Nah, konsep komunitas praktisi sudah banyak diterapkan di berbagai profesi dan penting pula diterapkan oleh para aktor utama dalam pendidikan. Dalam hal ini adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, komunitas praktisi ini diawali dengan adanya kegelisahan yang sama di antara guru-guru, di antara kepala sekolah, berkaitan dengan praktik baik apa yang akan mereka lakukan. Tentu praktik ini bertujuan untuk meningkatkan secara kualitas pembelajaran yang ada di minimal, yang ada di kelasnya, kemudian di sekolah maupun di lingkungan yang lainnya. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada komunitas praktisi ini? Yang pertama adalah bagaimana mampu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pembelajaran yang ada. Nah, anggota-anggota di sini itu adalah mereka merumuskan masalah, merumuskan pertanyaan tentang apa sih kegelisahan yang mereka hadapi. Kemudian dari masalah-masalah ini mereka akan yang kedua itu memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Nah, interaksi terjadi karena adanya anggota-anggota dalam hal ini misalnya guru yang memiliki permasalahan yang sama. Mereka punya masalah yang sama dan ingin mengatasi masalah tersebut. Ini adalah terjadi interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah bagaimana mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Artinya jika ada satu anggota komunitas misalnya guru punya permasalahan, maka anggota lain dapat ikut mendampingi dan memulai untuk mempertahankan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Jadi apa yang menjadi hal baik itu tetap dipertahankan, bahkan nantinya pada tujuan selanjutnya itu adalah bagaimana mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Nah, anggota-anggota ini akan berkumpul, bertemu, melakukan diskusi, mereka akan bercerita tentang praktik-praktik baik yang mereka temukan. Jadi, terciptalah komunitas-komunitas praktisi khusus di bidang pendidikan. Yang kelima adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Artinya apa yang diperoleh atau apa yang dilakukan oleh praktik baik, diskusi, kemudian itu bisa diintegrasikan kepada pembelajaran mereka atau diintegrasikan kepada kelas tertentu berdasarkan permasalahan yang sama. Sehingga nanti solusi-solusi yang diperoleh dapat diintegrasikan dan dibelajarkan dan dilihat hasilnya apakah cocok diterapkan atau dapat memberi dampak positif bagi di pembelajaran di kelas tersebut. Kemudian bagaimana karakteristik dari komunitas praktis itu? Ada 3. Yang pertama dari ranah domain. Ranah domain ini maksudnya adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Misal, hal yang dianggap penting itu adalah adanya tujuan yang sama, kemudian identitas, minat, latar belakang, nilai yang dipercaya, keresahan tentang suatu isu atau persoalan bersama. Nah, contoh domain ini misalnya komunitas guru SD Harapan Bangsa. Nah, ini adalah menjadi salah satu domain di mana di dalamnya mereka memiliki tujuan atau latar belakang atau isu-isu yang sama yang harus dipecahkan atau harus yang dibahas berdasarkan praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua, itu adanya komunitas. Nah, adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Nah, ini penting dalam sebuah komunitas tersebut, misalnya saling menghormati antar anggota, kemudian keinginan untuk berbagi, niat baik saling mendukung, interaksi yang rutin, terbuka untuk saling bertanya, dan niat baik untuk saling mendukung dan berkontribusi. Nah, contohnya misalnya di komunitas SD Harapan Bangsa tersebut, mereka sepakat melakukan pertemuan 2 minggu sekali untuk berbagi cerita praktik baik. Jadi di dalamnya sudah ada interaksi yang rutin, yaitu pertemuan setiap 2 minggu sekali. Nah, yang ketiga itu adalah karakteristik. Yang ketiga adalah praktik. Adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan, dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contoh, informasi, hasil pembelajaran, pengetahuan yang dibagikan, alat bahan, pembelajaran, atau hasil-hasil dokumen. Artinya, praktik-praktik baik ini kemudian didokumentasikan
baik dalam foto ataupun dalam video pembelajaran, sehingga dapat disebarluaskan dengan mudah dan dapat diakses secara umum. Misalnya ketika video pembelajaran tersebut diupload di YouTube, kemudian itu akan mudah diakses bagi anggota-anggota yang lain. Nah, terakhir, apa yang menjadi aktivitas dari komunitas praktisi itu? Yang pertama itu adalah berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Itu aktivitas yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana adanya aktivitas untuk merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Artinya, anggota-anggota sudah merumuskan tindakan, kemudian untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Problem pembelajarannya apa, bagi anggota yang memiliki isu yang sama, mereka akan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah berbagi pengalaman menjalankan praktik. Artinya anggota-anggota yang sudah ikut merumuskan tujuan, mereka sudah melakukan praktik baik, mereka akan berkumpul lagi dan kemudian berbagi pengalaman terhadap apa yang mereka temui ketika menjalankan praktik baik itu sendiri. Nah, yang keempat itu kemudian para anggota komunitas ini merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Jadi apa-apa yang hasil perbaikan, kemudian mereka lakukan refleksi untuk berbenah lagi, untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Nah, ini penting refleksi-refleksi ini sebagai cerminan apa yang menjadi keunggulan dan apa yang menjadi kelemahan ketika melakukan praktik baik. Yang terakhir itu adalah mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar. Artinya apa yang dilakukan oleh semua anggota praktik baik itu didokumentasikan baik dalam bentuk foto, dalam bentuk laporan, tulisan, ataupun video, sehingga ke depan bagi anggota tersebut dapat digunakan sebagai bahan belajar untuk kegiatan praktik-praktik baik berikutnya. Oke, itu tadi tentang bagaimana komunitas praktisi yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, sebagai akhir kata, mari kita bangun komunitas praktisi agar terjadi perubahan paradigma pendidikan yang lebih baik. Panjang umur perjuangan. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di ERV Project. Bye-bye.